Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa bertemu di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan melayakkan setiap kita. Saya bilang sama Jesansan, terima kasih buat kesempatan ini. Kalau memang Tuhan izinkan saya yang sharing firman, saya akan datang dengan tepat waktu ya. Kalau tidak, ya itu memang jatahnya Ibu Gembala kita. Karena saya baru tadi pagi berangkat ya. Tadi saya bersyukur hari ini bisa sampai dengan tepat waktu. Dan ini memang waktunya saya untuk sharing yang cuma sebentar. Karena saya tahu ibu-ibu di sini setiap minggu sudah belajar banyak firman. Saya cuma ingin sampaikan ini. Kita hari ini ada merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia selalu ada dalam hati kita, amin. Kita merayakan pribadinya, kehadirannya, dan satu firman Tuhan Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita akan bilang bersama-sama 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Perenungan hari ini ketika kita melihat tahun-tahun di belakang kita, bagaimana kita mengalami suka dan duka, Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus menolong setiap kita di dalam pergumulan kita, di dalam lembah kekelaman, di dalam suka yang paling sukacita. Tuhan ada di sana buat kita. Dan hari ini saya percaya Tuhan Yesus juga ada di tempat ini, amin. Dia menyaksikan kita, Dia tersenyum, Dia melihat iman kita, dan Tuhan janjikan di masa depanmu aku juga ada. Bahkan sampai masa putih rambutmu aku ada dan menggendong kamu, amin. Hari ini kita merayakan Tuhan Yesus, di mana Yesus yang sama dulu 2000 tahun yang lalu, yang Dia mengadakan mujizatnya, orang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mengalami banyak pergumulan. Tuhan Yesus berikan kemenangan, dan Tuhan Yesus yang hari ini kita sembah sama. Apapun yang kita alami, saudara, dalam keluarga kita, di dalam lingkungan dimanapun Tuhan mau kita di sana untuk jadi berkat, Tuhan ada dan memberikan kekuatan, hikmat, dan bimbingan buat kita agar hidup kita boleh menjadi berkat, amin. Dia tidak pernah berubah waktu, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tetap miliki iman. Karena hanya dengan iman kita akan bisa melihat Tuhan Yesus yang sama, amin. Iman artinya apa, saudara? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi akan kita lihat kalau kita terus berjalan dengan Tuhan, amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita punya iman, artinya apa yang kita doakan, Tuhan akan berikan sesuai tepat dengan waktunya. Melihat dengan iman kita, sampai akhirnya iman itu akan terlihat dengan kenyataan yang kita alami, amin. Saudara, iman itu tidak akan sepertinya mudah, tidak. Justru karena sesuatu tidak mudah, maka kita butuh iman, amin. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasihnya itu tidak berdasarkan karena kita ini cukup besar mengasihi Tuhan, tapi kasih Tuhan didasarkan karena memang Dia adalah kasih, dan kasihnya itu konstan, tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun kita ini mungkin gagal mengasihi Tuhan, mungkin kita merasa kurang rajin berdoa, kurang rajin dengar firman, kurang rajin melakukan, tapi Tuhan tetap bilang, selama kamu punya iman dan engkau menghadapkan imanmu kepadaku dan engkau mengandalkan aku, maka engkau akan melihat setiap mujizat terjadi dalam kehidupanmu, amin. Karena Tuhan itu sama, tidak berubah. Yang Tuhan mau dari kita adalah iman. Iman melihat kebaikan Tuhan, iman melihat kemurahan hati Tuhan. Kita tidak layak. Jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa aku ini layak, tidak. Justru ketika kita melihat tidak layak, maka engkau dilayakkan. Oleh sebab itulah ketika kita tidak menghakimi orang lain, Tuhan akan pakai hidup kita untuk lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan banyak jiwa. Itulah tujuan Tuhan. Para wanita pendoa Kanaan untuk memenangkan jiwa-jiwa dimanapun mereka ada. Tuhan ingin bilang, menangkan mereka dengan iman yang engkau miliki, dengan mata seperti aku memandang mereka, engkau melayani mereka, yang
tidak berpakaian engkau berikan pakaian, yang sakit engkau kunjungi, ya kan Tuhan bilang begitu. Dan ketika engkau memberikan satu cangkir saja air kepada orang demi namaku, itu seperti sudah melayani Tuhan. Kolose 3:23, segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi pesannya hari ini sangat singkat, karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Milikilah iman yang tidak berubah, tetap memandang Tuhan dan menangkan jiwa-jiwa. Amin. Dan satu ayat terakhir dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai yang Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Raja Damai itulah Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Puji Tuhan. Sekian pesan Natal, kita akan bagi berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Wester, saya persilahkan. Haleluya, amin. Saya mohon Wester.